Seharusnya memang buka puasa itu adalah ajang untuk silaturahmi, berdoa, nostalgia, saling memaafkan, dan tentu saja membangun hubungan yang lebih baik. Namun kali ini sudah berkunjung buka puasa bersama dengan dress code. Tidak hanya di sini tetapi juga di banyak negara bulan Ramadan selalu disambut dengan penuh kehangatan. Dan kita menyaksikan bukan hanya orang Indonesia tetapi juga di negara-negara muslim. 1,6 miliar penduduk muslim di seluruh dunia menyambut bulan Ramadan. Bukan hanya sebagai bulan untuk menjalankan ibadah puasa tetapi juga untuk melakukan social gathering. Terutama pada saat melakukan buka puasa bersama-sama. Dan disitulah kita kemudian menyambut tamu, teman, kenalan, bahkan bersilaturahmi satu sama lain. Tidak hanya di negara-negara muslim tetapi juga di Amerika Serikat ternyata iftar atau kegiatan buka puasa bersama telah dimulai di Gedung Putih oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1996. Ia bersama dengan istrinya Hillary kemudian menjamu tamu-tamu diplomat dari berbagai negara asing, tokoh-tokoh komunitas muslim dan bersama dengan para student. Dan dilanjutkan oleh Presiden Donald Trump yang melakukannya sepanjang tahun 2018 dan 2019 yang lalu. Jadi tradisi memberikan ucapan selamat dan melakukan kegiatan buka puasa bersama adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu. Walaupun beberapa literatur mengatakan sebetulnya di Gedung Putih sudah lama juga dilakukan, yaitu pada tahun 1805 oleh Presiden Amerika Serikat yang ketiga yaitu Thomas Jefferson. Tetapi beberapa literatur sejarah mengatakan pada saat itu Thomas Jefferson bukan melakukan jamuan buka puasa bersama, melainkan adalah untuk menjamu tamu dari negara muslim yaitu Sidi Sulaiman Meli Meli, utusan dari Tunisia. Jadi apapun yang terjadi itu adalah pada waktu bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu dan bukan hanya ibadah puasa biasa tetapi juga merupakan suasana untuk saling memaafkan, silaturahmi, melakukan doa bersama dan lain sebagainya. Menarik sekali kita juga menyaksikan bahwa tradisi buka puasa bersama kembali hidup setelah kita 2 tahun melewati masa pandemi yang tidak mudah bagi kita semua. Sehingga kemudian kita harus beristirahat di rumah, melakukan kegiatan bersama keluarga di rumah. Bahkan tidak bisa menjalankan kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah. Syukurlah kita sebagai manusia yang berpengetahuan, tentu saja kita membaca. Ini adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan demi untuk melanjutkan kehidupan. Karena pengetahuan itu memang sangat dibutuhkan. Dan pada dasarnya manusia yang berpengetahuan itu menjadi lebih respect dan tidak takut dengan orang yang berbeda, tidak takut dengan peraturan-peraturan yang kadang-kadang kalau kita tidak berpengetahuan itu justru menimbulkan suasana ancaman-ancaman, merasa ada sesuatu yang tidak tepat. Tetapi kalau kita berpengetahuan maka kita bisa bekerja sama, membangun kolaborasi dengan orang-orang lain. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Jakpat dengan menggunakan 1085 responden di Indonesia. Dan pada waktu ditanyakan 61% di antara responden itu mengatakan bahwa mereka berminat untuk melakukan buka puasa bersama meski masih dalam suasana pandemi. Nah, kemudian kita lihat juga indeks pencarian kata bukber di Google pada tanggal 3 April tahun 2022 ini mengatakan indeksnya adalah 38. Jadi kalau kita lihat-lihat pada satu hari setelah kegiatan buka puasa dilakukan, karena puasa dimulai tanggal 2, jadi tanggal 3 itu indeksnya baru mencapai 38. Jadi skornya masih belum tinggi lah karena dari 0 sampai 100, 38 itu di bawah 50. Ketika kemudian survei cek kembali pada tanggal 15 April tahun 2022, artinya sudah melewati minggu kedua, dicek lagi ternyata indeksnya sudah 100. Tidak mengherankan akhirnya kita menyaksikan hotel-hotel dan rumah makan penuh oleh mereka yang tidak hanya melakukan buka puasa bersama dengan pasangan atau keluarganya, tetapi bersama dengan teman-teman, reuni kantor, reuni teman sekolah, dan kegiatan bersama yang tadinya tidak pernah kita lakukan atau jarang bertemu dan sekarang adalah situasinya menjadi situasi untuk bertemu dengan orang lain. Namun kita juga tentu mempunyai catatan karena buka puasa zaman ini tentu saja berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pertama, kita baru saja melewati suasana yang berat selama pandemi.
pandeminya masih ada, tetapi harapan kita tahun ini sudah lebih baik sehingga kita mulai lebih berani berkumpul dekat-dekat dengan orang-orang tertentu. Ini adalah situasi yang kita hadapi, namun juga dunia tengah menghadapi situasi yang mencekam. 35 negara di dunia ini tengah menghadapi bencana atau ancaman kelaparan akibat perang dari Rusia dan Ukraina. Karena supply minyak goreng, gandum, barley, energi, pupuk dan lain sebagainya itu memang sekarang terhambat. Jadi ada sekitar 150 sampai 200 juta orang yang kalori intiknya terhambat karena suplai pasokan bahan makanan dari negara-negara itu berkurang. Dunia tengah dihantui kenaikan harga pangan, kemudian juga kesulitan mendapatkan energi, di samping juga lapangan pekerjaan yang masih sedang struggling. Dan jangan lupa pekerjaan kita ancamannya adalah bukan bangsa lain, bukan agama lain, tetapi yang akan mencuri pekerjaan kita di masa depan itu adalah robot. Jadi ini adalah hal yang perlu kita pikirkan bersama. Kita perlu membangun kembali rasa manusia kita untuk membangkitkan solidaritas sosial. Nah, kembali ke buka puasa bersama, seharusnya memang buka puasa itu adalah ajang untuk silaturahmi, berdoa, nostalgia, saling memaafkan, dan tentu saja membangun hubungan yang lebih baik. Namun apa yang terjadi ketika kita menyaksikan situasi mulai terbuka, kita bisa membaca di sosial media. Saya sempat melakukan buka puasa bersama dengan kawan-kawan saya yang lama saya tidak bertemu. Saya senang sekali, kita perbincangannya hangat, kita berbicara apa kabar kesehatan, bagaimana apa yang dikerjakan, menarik sekali. Tetapi begitu saya nengok ke belakang, saya melihat suasana yang berbeda. Pertama, ketika saya nengok ke belakang, saya lihat rata-rata orang yang hadir buka puasa bersama sangat hangat. Namun kali ini sudah berkunjung buka puasa bersama dengan dress code. Yang menarik lagi adalah dress code-nya banyak sekali di berbagai tempat menggunakan dress code Habibi. Semacam gamis berwarna hitam, ada yang pakai sorban dan lain sebagainya. Dan setelah saya cek di sosial media, memang seperti itulah sekarang banyak sekali orang yang berbuka puasa dengan dress code Habibi. Ini yang menjadi tren kali ini. Dan yang lebih menarik lagi adalah banyak orang kemudian membuat ajang pamer. Pamernya apa? Pamer tentang outfit yang digunakan. Jadi ini masih kental dengan budaya flexing yang beberapa waktu pernah saya bahas. Flexingnya adalah tamunya satu persatu datang, kemudian dibikin videonya, nanti ditampilkan dalam TikTok. Dan kemudian si pembuat video kemudian memberikan rating. Temannya ini outfitnya skornya berapa. Dan tentu saja ukurannya adalah kemewahan atau jenis pakaiannya. Saya terkejut sekali ketika melihat ada orang yang berpakaian sederhana sekali diberikan ratingnya rendah. Padahal bagi saya yang hebat itu, yang indah itu adalah yang simple. Tapi ternyata yang dinilai itu adalah yang complicated dan mungkin harganya sedikit lebih mahal dibandingkan yang lain. Jadi inilah yang sekarang setengah terjadi. Dan kalau dulu orang berbuka puasa begitu mendengar azan kemudian tangannya semua seperti ini. Kalau kali ini kita saksikan semakin banyak orang yang memotret makanannya. Jadi yang pertama kali mereka potret adalah makanannya. Tidak tertutup juga di antara mereka yang melakukan gibah di belakang sana. Kemudian saya juga buka lagi, ternyata banyak meme yang isinya mengatakan bahwa mereka habis melakukan buka puasa kemudian menjadi insecure. Lagi-lagi ini adalah kata yang banyak sekali muncul di antara generasi muda, kata insecure. Jangan-jangan setelah ini butuh healing barangkali ya. Jadi insecure kenapa? Karena mereka mengatakan tadinya saya ekspektasinya adalah teman-teman tanya apa yang sedang dikerjakan, bagaimana keadaan kamu, kesehatan, cerita tentang masa lalu, nostalgia, senang-senang tentang masa lalu dan sebagainya. Ternyata yang ditanyakan adalah tentang pekerjaan, sudah punya pacar belum, tinggal di mana, rumahnya di mana. Dan di antara mereka kemudian ada yang bilang baru beli rumah harga 5 miliar dan lain sebagainya. Itu yang saya baca, mereka mengatakan insecure karena ternyata bukber juga dipakai oleh sejumlah orang untuk flexing, yang artinya adalah mereka ajang pamer tentang apa yang mereka sudah capai. Juga menarik adalah ternyata sekarang anak-anak muda yang bertemu itu juga membagikan kartu nama, dan kartu namanya itu luar biasa sekali, hebat-hebat jabatannya. Ini juga ada hal yang menarik, sekarang ini banyak sekali startup yang memberikan title atau jabatan kepada karyawannya yang hebat-hebat. Barangkali ini agak mirip dengan situasi di Amerika 30 tahun yang lalu. Orang baru bekerja jadi kasir saja sudah ditulis jabatannya manajer keuangan. Nah sekarang itu terjadi di sini. Jadi jabatannya ada yang menunjukkan sekarang menjadi manajer, vice president, menjadi eksekutif X dan lain sebagainya. Jadi titlenya penting-penting. Sementara di antara mereka ada yang datang tidak bawa kartu nama atau
kartu namanya ya cuman tulis namanya saja, tidak ada jabatannya. Berhadapan dengan teman-temannya yang situasi seperti itu. Tidak mengherankan sekarang juga cukup banyak meme yang beredar yang menunjukkan apa yang mereka rasakan pada saat mereka melakukan ajang buka puasa itu. Sebetulnya kita tidak mengapa pamer. January Jones pernah mengatakan, tidak mengapa pamer kalau kamu punya sesuatu yang bisa dipamerkan. Tetapi Robert Hand di sisi lain mengatakan, the better you feel about yourself, the less you need to show off. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir karena setiap orang itu mempunyai jati diri masing-masing. Dan tidak perlu kita pamer juga kalau memang kita memiliki sesuatu yang lebih baik. Jadi semakin kita hebat, semakin tidak perlu pengakuan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, mengapa manusia pamer? Sebetulnya ada beberapa studi yang pernah dilakukan. Ini menarik sekali untuk kita pikirkan. Stephen Garcia pada tahun 2018. Seorang profesor di University of Michigan tahun 2018 itu pernah melakukan eksperimen dengan menggunakan 125 orang responden. Dia melakukan studinya di Amerika Serikat yang membagi dua kelompok, 64 wanita dan 61 orang pria. Tentu saja ketika dia mulai melakukan penelitian, dia mempunyai asumsi. Kalau orang itu mempunyai sesuatu yang bisa dipamerkan, maka dia akan menjadi lebih menarik dan memiliki status sosial yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan mudah mendapatkan teman dibandingkan mereka yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipamerkan atau dimiliki lah, kurang lebih seperti itu. Maka dia membagi dua kelompok. Kelompok pertama itu disuruh memilih ketika datang ke pesta, pilihannya apa? Pilihannya dibagi dua kendaraan, mau pilih BMW atau memilih mobil Honda. Kita ketahui mobil BMW, saya sebutnya BMW tidak disebut BMW, ya sebut saja BMW begitu. Diketahui mobil BMW ini memang kesannya lebih mewah daripada mobil Honda. Dan yang menarik sekali adalah ternyata memang betul 66% di antara mereka yang hadir di kelompok pertama ini memilih untuk menumpang atau menaiki mobil BMW untuk datang ke pesta dibandingkan dengan yang naik Honda. Nah, kemudian dibagilah kelompok yang kedua. Ternyata kan tadi mayoritas tuh pengen senangnya naik apa? Naiknya BMW, kesannya lebih mewah. Nah, di kelompok kedua ditanyanya terbalik sekarang. Kalau kamu memilih teman, kamu lebih tertarik mana? Lebih tertarik pada mereka yang naik BMW atau lebih tertarik pada mereka yang naik mobil Honda. Ternyata di luar dugaan mayoritas itu mengatakan saya lebih suka berteman dengan mereka yang naik mobil Honda. Gejala apa ini? Gejala ini adalah gejala pandangan manusia tentang kehidupan. Manusia yang merasa dirinya alfa, manusia hebat merasa saya perlu kendaraan tertentu. Nyatanya orang yang memilih mencari teman tidak melihat dari barang yang Anda miliki. Semua orang pada dasarnya memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok dan merasa penting. Itu kata Alfred Adler. Tapi dalam prakteknya setiap orang ternyata melihat dengan kacamata yang berbeda dan ketika mencari teman mereka tidak melihat pada apa yang Anda gunakan atau Anda pamerkan. Dan apa yang disampaikan oleh Stephen Garcia tadi ternyata ini sejalan dengan teori yang pernah saya kenal pada tahun 1950-an. Dan saya senang mengutip dari pembuat teori ini yaitu Leon Festinger. Leon Festinger ini dulu terkenal dengan teorinya mengenai cognitive dissonance, yaitu kekacauan pikiran. Ketika manusia diberikan informasi tambahan dan informasi tambahan itu yang tidak sesuai dengan informasi yang sebelumnya, yang mengakibatkan manusia bisa menjadi goncang, ragu-ragu dan akhirnya merubah keputusannya. Nah, kali ini teori dari Leon Festinger itu juga terkenal yaitu social comparison theory. Manusia pada dasarnya memang senang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Tujuannya tentu saja adalah untuk mengevaluasi diri. Karena di situ dia bisa melihat apakah saya sudah mencapai ini atau belum, kecerdasan saya lebih baik atau tidak, dan bagaimana apakah saya lebih sukses atau tidak dengan teman-teman saya yang dulu kita mulainya bareng-bareng atau dengan tetangga-tetangga kita atau orang di sekitar kita. Nah, yang menarik ternyata selain bagus untuk digunakan untuk mengevaluasi diri, Leon Festinger mengingatkan kita bahwa kalau kita membandingkan diri kita secara berlebihan ke atas atau ke bawah, maka akan ada efek-efek negatifnya. Dan ini bisa mengganggu bulan puasa Anda, bisa mengganggu situasi kebatinan Anda. Dan sesungguhnya kita selama bulan Ramadan itu justru harus mengikat keinginan-keinginan dan nafsu kita yang berlebihan. Bahkan mengikat kesombongan-kesombongan kita. Karena kalau Anda membandingkan ke atas secara berlebihan, maka Anda bisa saja menjadi orang yang memiliki self-esteem yang rendah. Kalau Anda membandingkan dengan melihat orang lain yang lebih rendah dari Anda, akibatnya apa? Anda akan menjadi merasa diri Anda superior,
ya, menjadi sombong, tidak tertutup kemungkinan kita menjadi congkak dan berkata-kata yang tidak baik tentang orang lain. Ini semua tentu harus kita jauhi. Karena pada dasarnya showing off is the fool's idea of glory. Itu diucapkan oleh Bruce Lee yang artinya adalah kalau kita menonjolkan diri kita secara berlebihan, pamer berlebihan, itu merupakan sebuah menunjukkan kebodohan juga sebetulnya. Demikian kata mendiang Bruce Lee. Dan pepatah yang lain mengatakan a fool show off to get glory. Wise person stay quiet to find peace. Jadi bagi Anda yang bijaksana tentu saja Anda akan selalu mencari kedamaian, mencari ketenangan. Lebih baik kita tidak pamer dalam rangka kita untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, untuk mendapatkan suatu ketenangan, menjadi manusia yang bijak. Untuk menjaga kesehatan jantung saya selalu minum Entrasol Platinum. Ini adalah nutrisi tinggi protein dengan ekstrak buah zaitun. Stay relevant.